Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita sejenak untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 3. Yesus ona puna dohot na adong dia gogodohot on sakit saat Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk menghantar bagi kita di pagi hari Rabu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sian nasa rohamu nama ulahamu nasa sibahenomuna, songon natu Tuhani, dada tujolma. Saudara jemaat Tuhan, apapun pekerjaan kita, selama pekerjaan itu baik dan benar, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukannya untuk Tuhan kita. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita dan memberi kelimpahan jika itu berkenan atas usaha Anda. Itu pasti. Pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia akan berharga sangat tinggi untuk Tuhan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan atas kasih dan rasa syukur kita pada penyertaannya dalam hidup kita. Kita lihat ayat sebelum bacaan hari ini mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kolose 3 ayat 22. Memang apa yang dinyatakan Paulus ditujukan untuk hamba-hamba mengenai ketaatan akan Tuhan mereka. Namun apa yang dinyatakan sudah sepantasnya berlaku bagi setiap profesi atau pekerjaan. Semua itu akan sangat berarti di hadapannya dan merupakan persembahan yang harum jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose yang pada waktu itu menerapkan sistem perbudakan. Ada budak-budak yang sudah menjadi orang Kristen dan ada juga para atasan yang sudah menjadi orang Kristen. Dalam situasi seperti ini, Paulus menghimbau agar orang Kristen menerapkan
prinsip takut akan Tuhan dalam semangat kerja mereka. Kepada para budak, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan kepada para atasan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dapat kita lihat dalam Kolose pasal 4 ayat 1. Paulus menghimbau agar mereka melihat pekerjaan mereka dalam relasi mereka dengan Tuhan. Konteks kita hari ini tidak lagi perbudakan, tetapi prinsip akan Tuhan tetap berlaku dalam relasi antara atasan dan bawahan. Selain itu, konteks ayat-ayat ini adalah hidup manusia baru. Itu berarti sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus mengalami perubahan. Misalnya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3:12. Di bagian berikutnya Paulus berpesan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 16-17. Penebusan Kristus bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hendaknya membawa pemulihan relasi kita dengan sesama, termasuk dalam relasi kerja. Paulus mengingatkan agar dengan menggunakan kasih dan perkataan Kristus, kita memulihkan relasi kita dengan sesama. Paulus memberikan nasihat dan pengajaran yang seimbang kepada atasan dan bawahan. Dia tidak memihak kepada salah satu pihak. Dia tahu bahwa relasi atasan bawahan ini seringkali mengalami ketegangan, sehingga tanpa mereka sadari mereka bisa menekan dan membuat kerugian bagi pihak yang lainnya. Paulus menghimbau bahwa dengan prinsip takut akan Tuhan justru akan membuat kedua belah pihak bisa membangun semangat saling mendukung dan bukan saling menekan. Selain itu, Paulus juga mengingatkan kita bahwa salah satu konsekuensi takut akan Tuhan adalah kita akan memberi pertanggungjawaban jawab kepada Allah atas apa yang telah Allah percayakan kepada kita. Ini bukan tentang keselamatan, melainkan tentang bagaimana kita mempergunakan keselamatan itu dalam kehidupan kita, dan kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tuhan Yesus pernah menjelaskan hal serupa dalam perumpamaan tentang talenta. Ketika sang Tuhan kembali lagi, ia memanggil ketika orang hambanya dan meminta pertanggungan jawab dari talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Karena itu, hendaklah kita mengingat hal ini, bahwa kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan apapun profesi kita. Ada dua hal yang bisa menjadi aplikasi dari renungan pada hari ini, yaitu yang pertama, kebulatan tekad untuk bekerja bagi Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa setelah kita diselamatkan, maka Allah membawa kita kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu mengerjakan pekerjaan Allah. Tuhan tidak membedakan profesi kita. Yang Tuhan kehendaki adalah
kita mengerjakannya dengan segenap hati dan bukan untuk manusia. Yang kedua, membangun integritas, prinsip takut akan Tuhan, dan ingatlah kamu juga memiliki Tuhan di surga, mengingatkan kita untuk tidak bertindak dengan sembarangan, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ciri orang takut akan Tuhan adalah taat, walaupun tidak ada yang melihat. Acap kali yang terjadi adalah kita taat pada saat ada yang mengawasi. Firman Tuhan mengingatkan agar kita menghormati Tuhan dengan cara mengerjakan tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya bukan hanya kepada pimpinan kita di dunia ini saja, tetapi juga kepada Allah. Tuhan kita merindukan agar kita memberikan sesuatu yang berkualitas di dalam dunia ini. Sadarilah bahwa bila kita menjadi orang yang berkualitas, sesungguhnya kita akan memberi dampak yang terbesar, yakni nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 691 ayat 1. Pasahat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang pambahenangku saluhut natikiki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan ini, karena Engkau memberikan pikiran yang baik, dan oleh karenanya kami akan mengelola karunia itu. Kami akan mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan apapun yang kami lakukan dan kami perbuat adalah seperti untuk Tuhan. Karena kami adalah teman sekerja dan kami adalah duta Tuhan untuk melaksanakan dan melakukan misi Tuhan di dunia ini. Biarlah apapun yang kami lakukan sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk keselamatan dunia dan keselamatan kami juga. Ya Allah Tuhan kami, kiranya kami janganlah melakukan segala sesuatu hanya karena melihat manusia, melihat sesama, tetapi kami lakukan sungguh-sungguh bahwa siapapun, terhadap siapapun, untuk siapapun, kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Kami melihat wajah Tuhan di antara wajah-wajah sesama kami, siapapun mereka, karena di dalam diri mereka tergambar rupa Allah. Sertai, mampukan dan berkatilah kami hari ini untuk melakukan pekerjaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.
Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.